Gimana Bang? Rasman ini, ya kita sebut namanya dia, supaya masyarakat tahu siapa yang kita sebut namanya. Rasman ini sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba organisasi advokat yang namanya Pradi Bersatu ini menerima gitu, dengan alasannya lompat gitu, ya. Hingga dia sampai sekarang selalu merasa bahwa dia legal gitu. Padahal yang namanya organisasi advokatnya harus mengerti gitu dan tahu bahwa dia nggak boleh menadah. Nah, kemudian karena ada kisah terakhir, Kongres Advokat menyampaikan surat ke Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Mahkamah Agung, akhirnya keluarlah surat pembekuan itu, walaupun telat. Nah, jadi saya kan pernah berdebat dengan Rasman, saya bilang, kamu mantan pengacara, dia merasa akan dihentikan ijazah palsunya. Belum selesai urusan itu, tinggal saya bilang silakan lapor. Lu lapor ya. Rasman bilang lu mantan pengacara, gue dari dulu mantan pengacara. Ternyata yang dijadikan dasar Mahkamah Agung itu adalah surat pencatatan KAI. Nah, jadi kalau Pradi Bersatu menganggap Rasman masih pengacara, berarti dia menghina lembaga Mahkamah Agung. Jelas-jelas ketuanya bilang Rasman tidak bisa beracara lagi. Dan Pradi Nusantara ini bukan bapaknya atau ibu atau nenek atau kakeknya Mahkamah Agung yang seenaknya nyuruh Rasman minta maaf dan yang diulangi perbuatannya. Kemudian dengan sombongnya dia mengatakan, saya disuruh. Emang kalau lu disuruh kenapa? Kenapa lu disuruh, man? Emang lu anak kecil disuruh-suruh? Lu harus mempertanggungjawabkan. Lu di pengadilan bilang lu terdakwa, lu pengacara juga. Lu bilang besok mau pakai toga. Sekarang pimpinan lu mengatakan lu bukan pengacara, lu terdakwa. Kamu tuh selangkah lebih nyelonong dibanding apa, tapi ternyata jadi senjata makan tuan buat diri lu sendiri. Nah, dan itu lu menggunakan itu sebagai pembelaan lu, nggak bisa. Apa yang lu lakukan itu rekam jejaknya sudah menjurus, sekarang udah jadi sorotan Indonesia dan Indonesia dan menyambut gembira dengan pemecatan lu. Rasman tidak boleh lagi menerima klien, tidak boleh menerima bayaran. Siapa yang menerima bayaran berarti rugi sendiri. Dia nggak bisa hadir ruang sidang, nggak bisa mendampingi ke polisi. Kalau masuk doang di kantor polisi dilihat wartawan, boleh. Ya, saya rasa juga mungkin salah satu penyebab pada di penjara itu karena mungkin melihat lawyernya udah nggak ada ya. Masa orang udah di penjara masih pakai lawyer, ya nggak akan keluar lah. Coba pakai Farhad Abbas, pakai gue, besok langsung keluar. Karena ada yang menjamin. Yang menjamin apa? Pengacara yang legal. Ya, itu kan diatur dalam KUHP. Misalnya dia pakai uang jaminan berapa, 10 juta, 20 juta, jamin nggak akan melarikan diri. Tapi kalau lu masih bawa pengacara yang dipecat, dibekukan, tahu nggak kalau dibekukan itu? Dibekukan itu ya kayak ikan kalau mati, itu dibekuin. Jadi nggak bisa ngapain, beku begini gitu. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi mati selamanya. Itu namanya beku. Bang, berarti kalau ada tawaran ini, seandainya jadi kuasa hukum FAB dah ya, dikatakan seperti itu, abang bersiap menerima atau gimana? Farhad Abbas itu pengacara yang membela yang perlu, bukan perlu membela. Itu kita kesampingkan dulu. Saya nggak mau memancing di air keruh karena pekerjaan kita banyak dan sibuk gitu. Tetapi kalau untuk Rasman ngapain lu datang ke Polres Jakarta Selatan? Udah tau lu di rumah aja ya. Ini pengacara dia bawa istrinya gitu. Baru kena batunya sekarang. Rasman, kau nggak usah lagi ke nanti yang ada klien lu nggak dikeluarin lagi, betul nggak? Betul kan? Nah, inilah gara-gara dia seenaknya, nggak ada aturannya. Tapi saya senang Rasman sudah dipecat dan dipecatnya dari dulu. Setahu saya sebutnya mantan gitu. Makanya saya berdebat. Biasa dia malu tuh disebut dari Pradi Bersatu. Sekarang nih baru dibela, baru dia mau nongol gitu. Nah, rekam jejaknya ada. Perdebatan saya dengan Rasman ada. Dia merasa dipecat, sekarang udah dipecat. Singkat. Nah, kemudian kita minta supaya Rasman jangan lagi mengaku-ngaku menjadi pengacara. Di Indonesia, Rasman adalah mantan pengacara. Ya. Rasman adalah mantan pengacara. Demikian. Oke. Bang, abang bilang kan dia dipecat tahun 2002 saat di bawah naungan KAI bang ya? 22 ya? 2022 bang ya.
Nah, berarti setelah itu udah nggak resmi lagi dong, nggak boleh lagi menjadi pengacara bang. Ya inilah, di organisasi ini ada kelemahannya. Dia kabur, diterima oleh Pradi Bersatu gitu. Pradi Bersatu inilah yang ketuanya sama Boy Kanu. Pak Boy Kanu, saya mengusulkan organisasi Bapak itu juga diberhentikan, dibekukan. Kalau perlu seluruh orang yang punya bas itu Pradi Bersatu di stop juga gitu, dibekukan juga. Kenapa? Karena lu udah bandel banget nih kalian. Rasman aja mau dibela gitu ya. Sudah dipecat, kamu terima produk pecatan, itu kan sudah tidak etis. Lainnya kalau Rasman ini sopan, sama gua aja teriak anjing, kontol, babi, pukima, dia teriak mulutnya begitu. Kalau sudah pengacara seperti Rasman seperti dibela sama Boy Kanu, ya, itu ngapain, ya kan? Ya, pokoknya gua nggak mau. Seluruh anggota Pradi Bersatu, kalian tegur tuh pimpinan kalian. Masa yang gitu ya, Mahkamah Agung sudah uji segala macam, pengadilan tinggi semua, anggota advokat semua. Masa kalian, kecuali ini Rasman ini pendiam atau nggak apa-apa, itu kan coba lihat ngomong sama Pak Abbas saja. Hari ini saya katakan kura-kura ninja saya pecat. Untuk masih pecat sebagai pengacara, harusnya dipecat sebagai manusia yang brutal gitu. Okay? Bang, berarti Pradi Bersatu ini dengan mengundang atau mengambil Rasman salah satu langkah yang salah atau gimana menurut Bang Farhat? Ini hanya langkah sensasi aja. Kali ini hancur juga ya. Siapa yang membela kura-kura ini jangan ikut hancur. Tuh si Firdaus sudah saya ingatin. Akhirnya saya nggak mau tuh. Saya nggak mau minta maaf karena saya ini kuasa, saya tanggung jawab. Ada Tuhan. Ternyata minta maaf juga. Terus saya bilang, lu Firdaus, lu kalau minta maaf lu ke Mahkamah Agung sana, lu minta mogok makan sampai mati. Lu bilang sama Mahkamah, kalau Bapak nggak maafin saya mati Pak. Supaya datang ambulan baru orang percaya. Oh, ini serius. Tapi kalau lu ngomong gitu, dikit lu sadar, habis itu lu lawan lagi, habis itu ejek lagi Mahkamah Agung gitu. Jadi pengacara-pengacara yang menghina Mahkamah Agung dan hakim-hakim Indonesia adalah pengacara yang menjoroki lahan pekerjaannya sendiri. Saya tersinggung. Saya ini, bapak saya mantan hakim agung. Dulu ada kasus ya, waktu pembunuhannya Alda. Itu jaksa nuntut 13 tahun. Hakimnya vonis 14 tahun. Saya maunya hukuman mati. Gitu. Saya marah, saya komplain. Gitu. Yang hakimnya itu salah satunya Pak Sarpin, ya ketua majelisnya Pak Sarpin. Itu ibu saya, bapak saya nelpon saya. Kemudian mereka bilang, Farhat, kamu jangan, itu udah tinggi hakim mutusnya. Kalau saya kasih 7 tahun 8 tahun katanya. Nah, akhirnya saya baru menyadari ya ngapain gua protes. Benar di paling tinggi tetap 14 tahun. Di Mahkamah Agung turun per itu 7 tahun. Nah, jadi artinya ngapain kamu ribut sama hakim? Kamu tinggal banding, kita nggak fokus. Ya udah, itu kan hakim kan punya pertanggungjawaban sama Tuhan. Mungkin aja hakim di pengadilan negeri kurang gaul atau galak atau apa. Tapi saya rasa hakim-hakim sekarang baik ramah semua. Baik dan ramah semua. Nah, tapi ada nih contoh nih, di pengadilan negeri Bandung ada klien saya beli rumah 28 miliar, udah bayar 10 M. Harga rumah 17 M. Hakimnya baik. Putusannya dia ikut apa? Ikut perjanjian notaris. Jadi sama aja nggak usah ada sidang. Nah, ada oknum-oknum di pengadilan Balai Bandung, ada kayak begitu. Ini nanti Pak Ketua Mahkamah Agung tolong juga hakim-hakim yang kayak serius, tapi dia nggak mendengarkan yang mentuli ada. Tapi saya nggak meribut sama hakim kayak begitu. Ada, itu orang itu nggak ada. Orang ini ya kalau ngeliat mukanya orang itu kelihatan muka-muka. Itu kura-kura ninja, dia itu cuman gertak-gertak orang nggak berani. Semua orang dimaki-maki, mulai di bandara sana, di pengadilan Jakarta Pusat dimaki-maki. Wartawan juga dimaki-maki sama dia kan? Saya juga dimaki-maki sama dia kan? Ya. Apa yang kau tanam, kura-kura ninja, akhirnya kamu dipecat. Gak bisa lagi makan uang dari pengacara, ya. Uang kamu terima sebagai calo, kalau tidak resmi atau nggak kamu pengacara itu namanya uang haram, ya. Dan istrimu nggak bisa ikut-ikut lagi. Nah, kalau istrimu sekarang belum sebagai lawyer, tiba-tiba istrimu itu ikut-ikut kamu, nah, terbalik. Bisa jadi kau nanti ikut
siapa aja lawyer, kamu ikut-ikut bawa tas bisa. Tapi nggak boleh pakai kantor Rasman, tidak boleh pakai kantor Firdaus. Nah, nggak boleh. Dan pengacara kalau udah dipecat, satu Indonesia udah nggak ada yang percaya lagi. Nggak ada yang percaya lagi. Dan kalian juga saya ingat ya, nggak usah lagi sopan-sopan sama dia. Anggap aja dia adalah kayu-kayu yang bisa kita geser. Ya? Bang, ngomongin Bang Firdaus Uluyobo, kemarin kan sempat diangkat jadi anggota salah satu Vera di BPN. Nggak bakal, udah malu semua. Nggak ada yang berani. Pokoknya ini, mereka ini ibarat api, kalau lu sentuh dia jadi terbakar juga gitu. Mau kamu pekerjaan kalian itu. Nah, sedangkan ada yang bilang nih, pengacara juga udah tahu, kalian juga udah tahu dia udah dipecat, kapan dia wawancara dia kan, betul nggak? Mulai sekarang nyalain wawancara kura-kura ninja. Kecuali kalau dia mau bicara tentang lingkungan hidup, tentang manfaat batu-batu sungai, air sungai, atau tentang kembang budidaya ikan nila, silahkan bicara sama dia, nggak apa-apa. Tapi kalau bicara tentang atau misalnya liput dia bagaimana supaya kurus badan, ya kan, supaya langsing, liput nggak apa-apa. Atau skincare, silakan, nggak ada yang marah, betul nggak? Nah, kemudian kalau dia misalnya mau terapi mulutnya ngomong terus, ngamuk terus, jadi baik, boleh. Tapi kalau misalnya dia mau, aku lawyer, dokter, ini nggak usah, jangan didengar, ya. Pokoknya jangan didengar lagi. Gitu. Hebatan Ilal dibanding dia sekarang, gitu. Dulu dia ejek-ejek Ilal, dia bilang Ilal pengacara bodoh. Ternyata dia udah dipecat, ya, betul nggak? Tapi pembekuan itu bisa berujuk kepada Nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Mau juga dia dapat SK dari langit juga, pengadilan nggak mau nerima, jauh sana. Betul nggak? Ini udah selesai. Baru 2 orang di dunia ini dipecat kayak gitu loh, kemalu buat Pak Oce Kali saya mantan napi masih boleh, dan kita nggak marah. Pak Oce Kali sidang nggak apa-apa, dia punya niat jiwa yang mulia. Kalau yang ini gue nggak mau. Kalau bisa gue banding atau gue protes, ya. Oke, sekarang bukan level saya lagi nih mereka, ya. Baru terasa kan bahwa jadi pengacara itu enak dan dihormati kan? Nah, makanya ada lagi satu, HWTO yang laporin gue ke Pradi itu calon target kita, ya.